Halo guys, balik lagi di video gue kali ini dengan Jerdap Jerman dalam berita. Nah, di berita kali ini gue pengen banget mengupdate tentang berita penyebaran virus corona yang ada di Jerman. 1 minggu lalu gue ngupdate dan mengupload video tentang penyebaran virus corona yang ada di Jerman. Dan pada saat itu korban yang terinfeksi sekitar 3.900-an orang, jadi hampir 4.000 orang. Nah, dan sekarang berdasarkan informasi yang gue dapat, sekarang ada sekitar 23.974 orang yang terinfeksi di Jerman. Itu artinya udah lebih dari 4 kali lipat dalam waktu 1 minggu orang yang terinfeksi dengan virus corona ini. Dan korban yang meninggal di Jerman ada 92 orang, serta 266 orang udah sembuh kembali. Nah, dari sini kita bisa lihat ya seberapa cepat penyebaran virus corona ini yang ada di Jerman. Dan hal ini membuat pemerintah Jerman tidak tinggal diam, jadi mereka cepat tanggap gitu. Dan beberapa hari lalu Bundeskanzlerinnya Jerman, Frau Angela Merkel, sempat ngupload video yang menurut gua pas gua ngebaca, anjir itu touching banget. Dan seharusnya pemerintah tuh memang kayak gini gitu. Dan ada satu kalimat yang diucapkan sama Frau Angela Merkel yang menurut gua ini tuh benar-benar harus ditanggapi dengan serius. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Nah, di sini Frau Angela Merkel bilang kalau ini serius dan tolong kalian menanggapinya juga dengan serius. Dan dari video itu beliau mengatakan kalau kondisi saat ini yang terjadi di Jerman itu sangat serius banget. Makanya kenapa masyarakatnya dihimbau juga untuk menanggapi hal ini dengan sangat serius. Nah, ini gue metik beberapa poin dari apa aja yang dikatakan sama Frau Merkel di video ini. Ntar juga linknya gue taruh di bawah kalau kalian mau lihat videonya. Frau Merkel bilang dia percaya kalau masalah ini bakal bisa cepat terselesaikan kalau semua orang, termasuk masyarakat yang terlibat, mematuhi aturan dan perintah dari pemerintahnya gitu. Jadi kayak kalau kalian menjalankan kewajiban kalian sebagai masyarakat, misalnya disuruh diam di rumah, kalian diam di rumah, dia yakin masalah ini bakal bisa terselesaikan. Terus juga dia bilang mereka sangat butuh waktu. Itu kenapa sampai obat atau vaksinnya ditemukan, cuma ada satu jalan dengan cara memperlambat penyebaran virus corona ini. Jadi itu alasannya kenapa mereka mau memperlambat penyebaran virus corona ini, karena diharapkan dengan begitu mereka bisa mendapatkan waktu lebih untuk menemukan obat sama vaksin dari virus corona ini. Dan juga agar yang sakit bisa ke-handle dengan maksimal, karena kan kalau yang sakit jumlahnya sedikit itu aja, dokter-dokter bisa fokus ke yang sakit ini, dan orang-orang yang bagian research bisa fokus juga buat nyari vaksinnya dan obatnya. Nah, sedangkan kalau kalian bayangin aja banyak orang dalam satu waktu datang ke rumah sakit yang terinfeksi, kan dokternya bisa kewalahan. Jadi orang yang sakit ini juga nggak bakal ke-handle dengan maksimal. Nah, dengan alasan ini juga kemarin banyak banget, jadi kalau di Jerman itu keputusan itu ditentukan juga oleh Bundesregierung namanya. Jadi setiap provinsi itu ada kayak, kalau di Indonesia mungkin gubernur. Jadi gubernur yang nentuin mau ngapain aja, jadi peraturan apa aja yang dikeluarkan. Nah, misalnya kayak kemarin di Bayern itu kayak gubernur Bayern juga mengeluarkan kayak semacam regulasi kalau orang-orang sekarang udah mulai nggak boleh keluar rumah lagi, jadi kayak semi lockdown gitu. Dia juga bilang kita nggak menutup Bayern tapi juga kita nggak membuka Bayern gitu. Jadi benar-benar ada regulasi yang namanya Ausgangsbeschränkung. Nah, itu tuh dimana orang-orang dibatasin buat keluar rumah. Jadi diharapkan orang-orang diam di rumah. Dan apa sih Ausgangsbeschränkung ini? Di sini dikatakan kalau orang tuh nggak boleh keluar dan ngumpul lebih dari 2 orang. Jadi kalau kalian keluar nggak boleh lebih dari 2 orang. Dan itu juga harus tinggal serumah gitu. Setidaknya lu pergi keluar sendiri dan kalian harus punya alasan yang jelas kenapa kalian di luar. Jadi nggak bisa kayak nggak ada pengen keluar aja, itu tuh nggak bisa. Jadi kalian harus punya alasan yang jelas kenapa kalian keluar. Kayak harus belanja, itu diizinkan kalau kalian butuh buat makan, yang namanya butuh banget kan. Jadi belanja dibolehkan, terus ke apotek juga dibolehkan, sama ke rumah sakit juga dibolehkan. Tapi sekarang itu tuh udah mulai kayak
Kalau kemarin kan rumah makan itu pada buka gitu. Nah sekarang rumah makan itu udah mulai tutup, jadi nggak boleh buka. Tapi masih bisa mesan lewat online. Kalau minggu-minggu lalu regulasinya tuh kayak makan di tempat, tapi yang kayak tempatnya jarak-jarak gitu loh. Nah kalau sekarang bener-bener yang kayak harus bisa mesan buat diambil doang atau buat di delivery doang. Jadi nggak boleh makan di tempat lagi. Nah kalian juga boleh keluar rumah kalau misalnya kalian mau melakukan sport. Jadi kayak jogging gitu masih dibolehkan juga. Tapi jogging-jogging kayak gitu juga nggak boleh lebih dari 2 orang kalau kalian melakukan jogging. Jadi harus sendiri atau berdua doang maksimalnya. Nah dan juga dari berita yang gue lihat itu tuh dibilang kalau sampai sekarang memang kapasitas rumah sakit itu cukup. Tapi perlengkapan yang ada di rumah sakit itu mulai berkurang. Rumah sakitnya juga udah mulai full karena yang terinfeksi ini terus bertambah. Dan juga jumlah personal mulai berkurang karena kan berarti mereka harus berada di rumah sakit tuh jam kerjanya lebih. Nah ini nih yang menjadi concern sama pemerintah Jerman. Sampai juga kalau nggak salah atau gua nggak salah, kalau nggak salah ngerti, mereka siap buat manggil orang-orang yang udah pensiun atau pelajar-pelajar kedokteran gitu yang bakal dipanggil buat menjadi asisten atau membantu di rumah sakit buat menangani atau menanggulangi orang-orang yang udah terinfeksi sama virus corona ini. Nah dari situ gue juga bisa lihat gimana sih tanggapnya pemerintah Jerman dalam hal ini. Dan itu yang gue sayangkan kalau gue ngebaca berita-berita yang datangnya dari Indonesia. Jadi banyak banget masyarakat atau orang-orangnya sendiri yang masih kayak menganggap hal ini tuh sepele loh. Nah di sini gue pengen bilang, gue nih karena gue fans Keanu banget, mungkin gue bakal ngomongnya rada kasar. Gue please mohon banget sama kalian jangan terlalu goblok atau jangan terlalu bodoh. Jadi banyak banget yang mikir, gue kan sehat, gue masih muda, terus kayak gue nggak takut sama virus corona. Tapi come on man, jangan terlalu sebodoh itu juga. Karena kalian tuh bertanggung jawab nggak cuman buat diri kalian sendiri, tapi juga buat orang lain. Bisa jadi buat anak-anak kalian atau orang tua kalian, saudara-saudara kalian, dan bahkan orang lain yang nggak kalian kenal. Mungkin kalian bilang, gue sehat-sehat aja, atau gue juga nggak mungkin terkena virus corona. Kalian nggak bakal tahu karena banyak banget kasus di mana orang-orang yang udah positif sama virus corona ini nggak nunjukin gejala-gejala kalau dia tuh sakit, tapi sebenarnya dia tuh udah terinfeksi sama virus corona ini. Nah lu bayangin nih, orang tua lu umurnya udah 60 tahun, terus udah punya riwayat sakit juga. Nah lu mikir, gue sehat-sehat aja, jadi gue ya udah bebas aja keluar rumah. Terus ternyata dalam kondisi lu yang sehat ini, lu balik ke rumah, lu tuh sebenarnya udah terinfeksi sama virus ini, terus lu nyebarin virus ini ke orang tua lu, dan orang tua lu sakit, dan siapa yang tahu, umur nggak ada yang tahu, terus orang tua lu meninggal karena virus ini. Siapa yang menyesal? Coba lu bayangin sendiri, siapa yang bakal menyesal kalau tahu lu penyebab orang tua lu sendiri meninggal. Jadi coba sekarang kalian be smart juga. Jadi mulai berusaha untuk tanggung jawab buat diri kalian sendiri dan juga buat orang lain. Dan terus juga jangan memborong atau menimbun sarung tangan karet yang biasanya dipakai buat orang-orang kedokteran sama masker. Karena orang-orang di kesehatan itu lebih membutuhkan dari kalian. Jadi kalau kalian udah ngeborong sama menimbun sarung tangan itu, mereka harus pakai apa? Sedangkan mereka yang lebih membutuhkan daripada kalian tuh masih bisa diam di rumah gitu. Nah mereka tuh harus bertemu sama orang-orang yang terinfeksi ini. Jadi mereka sangat membutuhkan. Kalian harus bisa dan mencoba mengerti kenapa sih adanya himbauan buat diam di rumah. Jadi ini tuh bukan tanpa alasan, justru kalian tuh disuruh diam di rumah dengan harapan bisa memperlambat jalur penyebaran virus corona ini. Jadi para ilmuwan itu masih punya waktu buat nemuin vaksin sama obatnya. Karena nggak mungkin banget kalian bisa nemuin vaksin dalam waktu 24 jam. Itu udah miracle banget kalau kalian bisa nemu. Karena kan buat menemukan hal-hal seperti ini tuh harus diuji coba dulu, harus dites dulu apakah benar-benar berfungsi apa enggak. Jadi please guys, buat kalian yang nonton video ini, be smart. Sekali lagi, jangan terlalu bodoh atau goblok banget dengan hal-hal yang menurut kalian it makes sense, tapi sebenarnya kalian juga nggak ngerti gitu. Jadi ya udah, kalau pemerintah tuh bilang
please diam di rumah, social distance lakukan. Karena larangan ini tuh pasti dengan sebuah alasan. Nggak mungkin tanpa alasan kalian cuma disuruh diam di rumah doang, terus juga sekolah diliburin. Kapan lagi kalian bisa nyelamatin orang lain cuma dengan cara diam di rumah, duduk santai, makan, nonton TV, dan sebagainya. Nah, gue rasa itu aja video gue buat kali ini. Gue cuma pengen update doang situasi di Jerman itu seperti apa. Jadi Jerman belum lockdown, belum ada kata-kata lockdown dari negaranya sendiri atau dari pemerintahnya sendiri. Ini tuh cuma semacam himbauan dan larangan doang. Jadi kayak semi lockdown sih kalau gue bilangnya. Jadi masih diperbolehkan buat keluar, tapi buat hal-hal tertentu atau yang penting-penting aja. Masih nggak kayak di Italia yang kalau mau keluar butuh kertas tertentu. Kalau gua mau keluar nih, jadi ini kertasnya, gua pengen kesini. Nah, itu tuh belum kayak gitu di Jerman. Nah, jadi cuman kayak Ausgangsbeschränkung doang, yang artinya pembatasan buat orang-orang yang mau keluar dari rumah. Nah, gua rasa itu aja video gua buat hari ini. Semoga kalian suka. Sekali lagi, jangan lupa stay at home, be smart. Terus juga tetap jaga kesehatan kalian, itu tuh demi melindungi diri kalian sendiri dan keluarga-keluarga kalian juga. Nah, jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe di bawah. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!